Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MMA Story. Mari kita update info UFC terbaru hari ini. Berita pertama datang dari Arman Tsarukyan. Kita tahu Dana White sudah mengumumkan jika Islam Makhachev akan melawan Dustin Poirier untuk perebutan gelar lightweight. June 1st, Newark, New Jersey pay-per-view. Main event, Islam versus Poirier. Namun ternyata sebelum pengumuman ini, Islam menginginkan Tsarukyan sebagai lawannya. Karena itu Islam men-tweet, "Bersiaplah, see you soon boy." Dan semua mengira memang Armanlah yang akan melawan Islam. Namun kita agak terkejut ketika ternyata Dana White mengumumkan Islam akan melawan Poirier. Dilansir dari Bloody Elbow, ternyata Arman menolak tawaran title shot melawan Islam Makhachev. Manajer Arman membocorkan hal ini. Ia mengatakan pada media MMA Rusia Match TV jika UFC menawarkan title shot melawan Islam beberapa menit setelah mengalahkan Charles Oliveira. Namun Arman dan timnya menolak kesempatan emas tersebut dengan alasan karena terlalu cepat dan Arman butuh liburan. Padahal jadwalnya masih 1 Juni, masih ada 1,5 bulan lebih untuk melakukan persiapan. Sangat disayangkan karena belum tentu tawaran ini akan datang lagi. Bagaimana menurut kalian? Bukan hanya Arman, Magomed Ankalaev juga baru-baru ini mengaku jika ia menolak tawaran title shot melawan Alex Pereira di UFC 300. Ia mengatakan jika sebelumnya ia ditawarkan melawan Pereira, namun ia dengan berat hati harus menolak karena Ramadan seperti para petarung muslim lainnya. Khamzat dan Islam juga ditawarkan title shot melawan Edwards di UFC 300, namun mereka harus menolak karena Ramadan. Namun Ankalaev juga mengatakan jika ia dijanjikan akan menjadi title challenger selanjutnya melawan Alex Pereira. Поэтому я посмотрю этот бой и советую всем, чтобы не пропустили этот турнир. Мухаммад, вот такой вопрос. Вот вы сказали, что кто-то обещал. А кто именно конкретно обещал? Потому что мы знаем, да, вот UFC могут сказать, вот мы тебе обещаем поединок после их, и потом раз и обломать, скажем. Ну, после моего последнего боя менеджер мне сказал, как бы обещают. Мне вообще-то предлагали этот бой с Перейрой на этом турнире, так как у нас был священный месяц Рамазан. Мне пришлось как бы отказаться от этого боя. Но я думаю, мы скоро получим. После этого боя уже будет ясно, дадут они или нет. Lanjut ke berita dari Max Holloway. Setelah kemenangan dengan KO spektakulernya, Max Blast Holloway langsung menantang sang juara Ilia Topuria. Namun Topuria terlihat awkward dan seperti tidak mau menyambut tantangan Max. Akan tetapi akhirnya Ilia Topuria membuka suara melalui sosial medianya. "Selamat atas performa Anda Max, respect dengan kisah Anda dan semua yang Anda capai dengan keluarga yang indah. Semoga kita bisa berbagi oktagon sebelum akhir tahun dan percayalah, kamu akan merasakan sesuatu yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Aku akan menjadi orang pertama yang mematikan lampumu." Tak lama Max Holloway juga membalas tweet Topuria. "Semuanya cinta champ, saya akan menemuimu secepatnya." Respon yang baik dari Ilia, Max memang pantas mendapatkan kembali kesempatannya meraih sabuk juara setelah performa spektakulernya itu. Ia sudah jauh berbeda dari kekalahan terakhirnya melawan Volk. Kita tunggu saja update selanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Khamzat men-tweet jika performa wrestling Bonical adalah omong kosong besar. Dan berikut tanggapan Bonical. Did you see Khamzat's tweet about your fight? No, what'd he say? He said the wrestling was big bullshit. Yeah, this guy's crazy, man. You know, I think obviously, like I said, I'm not happy with the way I performed either. So it's easy to be critical, and it's easy to be critical, of me, a guy who has less experience. But at the end of the day, I'm getting finishes. This guy's winning decisions, and he's gassing out at the end of rounds. I'm widening the gap. So we ever fight, he's coming out hot, but I'm probably winning. First round, second round, third round against this dude and widening the gap. Every day I widen the gap on that guy, to be honest. Arman tertangkap kamera meninju fans saat walk out.
Berikut penjelasan kronologinya dari Arman Sarukian. On your entrance. He showed me you and wanted to punch me, and I wanted to punch him back. That's it. So no other guys, like no one showed me you. Doesn't matter who you are, I'm gonna punch you on the face. You can like to show me from the like 200 meters. I'm not gonna like punch you, but when you're close to me, it's like automatically, you know. I'm like from Russia, like don't do that, please. Or I'm gonna go to the prison in US. Dan berikut respon dari Dana White. There was also a moment where Arman, it looked like he was punching somebody in the crowd during his walkout. Yeah, you might not want to hang over the things and grab people when they're walking out. These guys are all piped up and whatever, and I'm sure we're probably going to get sued. We'll deal with that on Monday too. Dana White sepertinya tidak setuju dengan rencana Alex Pereira untuk naik ke heavyweight. Berikut tanggapannya. You entertain heavyweight? Incredible for Brazil. Don't lie. Don't any of you guys lie to me. Who thought Max was going to win tonight? Raise your hand. All right. Yeah. I wrote it. So when you think about him moving up to heavyweight, you know, you got Jones, you got Aspinall, and the list goes on in that heavyweight division. Heavyweight division is nasty. I don't know if that's the right move for him. He looked damn good tonight in the division he's in, so I think you might want to stick around there for a minute. Artikel baru merchandise MMA Story Black Edition. Desain keren gak pasaran, bahan 100% cotton combat, adem lembut super nyaman, warna black supreme hitam pekat. Bisa diorder di Shopee melalui link di deskripsi video ini. Selain konten MMA, inilah usaha utama kami sejak 2014. CV Alta Konveksi, vendor konveksi profesional, tempat brothers yang mau bikin kaos, jaket, seragam kantor, PDL, rompi, hoodie, jasa alma mater, wear pack, dan lain-lain. Hampir semua jenis pakaian bisa kami kerjakan. Siap memenuhi kebutuhan pembuatan pakaian custom untuk berbagai keperluan seperti gathering perusahaan, reuni, komunitas, kampus, sekolah, hingga pengadaan instansi dan lain-lain. Transaksi aman, produk bergaransi dan berbadan hukum, berpengalaman sejak tahun 2014 dan sudah bekerja sama dengan ratusan klien, dapat dikirim ke seluruh Indonesia. Minimal order hanya 12 piece. Untuk order atau tanya-tanya, hubungi langsung admin kami melalui link WhatsApp di kolom deskripsi video ini. Terima kasih.